Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat malam juga Bu Tita. Perkenalkan kami dari kelompok 2, ada Aminia Kahfi, kemudian ada Atika, ada Fitri, dan ada Kevin. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai kaitan antara mikrobiom dengan sistem imun. Eh, Tubuh manusia, termasuk usus, kulit, dan lingkungan mukosa lainnya, dipenuhi oleh sejumlah besar mikroorganisme, di mana mikrobiom ini menempati suatu ruang dalam organisme eukariota. Kemajuan terbaru dalam penelitian mikrobioma mengungkapkan bahwa mikrobioma usus bukan hanya pengamat pasif, tetapi secara aktif dapat berdampak pada berbagai fungsi inang, respon nutrisi, metabolisme, dan juga kekebalan. Selain hal itu, terdapat beberapa gangguan yang terjadi pada mikrobioma, seperti gangguan mikrobioma usus oleh serangan lingkungan, seperti penggunaan antibiotik, diet, atau perubahan geografi. Kemudian, gangguan antara host mikrobioma atau perubahan sistem kekebalan dapat mengakibatkan penyebaran sistematik mikroorganisme, kerentanan terhadap invasi patogen, dan penyimpangan respon imun. Kaitan antara mikrobiom dengan sistem imun ini ada beberapa yang akan dibahas. Yang pertama yaitu ada pengertian mikrobiom, yang kedua pengertian sistem imun, yang ketiga mekanisme kerja mikrobiom, dan yang keempat adalah hubungan mikrobiom dengan sistem imun. Yang pertama ada pengertian mikrobiom. Mikrobiom atau mikrobioma ini merupakan keseluruhan mikroba yang hidup di dalam tubuh manusia, hewan, tumbuhan, dan sebagainya. Tubuh manusia ini sebagian besar tersusun atau terdiri dari bakteri, archaea, jamur, dan virus. Kemudian biasa terdapat pada kulit, vagina, hidung, dan juga mulut. Kemudian ada pengertian sistem imun yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada pengertian sistem imun. Jadi, next ya. Pengertian sistem imun ini, untuk pengertiannya sendiri bisa didapatkan dengan sistem yang membentuk kemampuan tubuh untuk melawan penyakit dengan menolak berbagai benda asing yang masuk dalam tubuh agar terhindar dari penyakit. Sistem imun ini ada dua macam, yaitu ada yang spesifik dan non-spesifik. Mereka berdua ini perannya berbeda, tapi saling bekerja sama untuk melindungi tubuh dari serangan patogen. Yang membedakan keduanya ini, kalau si respon imun yang non-spesifik, dia bisa membedakan patogen dengan protein tubuh, sehingga dia tidak akan menyerang tubuh kita sendiri. Kalau yang spesifik, dia ini terbentuk ketika terjadi infeksi dari patogen. Jadi spesifik untuk suatu infeksi tertentu. Baik, selanjutnya adalah mekanisme kerja mikrobiom. Oke, bisa di next. Nah, jadi ini pada gambar yang di samping ini adalah mekanisme bekerjanya komensal pada kulit manusia. Jadi komensal itu adalah bakteri yang bersifatnya itu tidak merugikan untuk manusia. Jadi dia lendir-lendir ini atau di mukus ini tuh dia berfungsi untuk menghindari agar patogen-patogen atau bakteri-bakteri kulit itu tidak masuk ke dalam tubuh manusia itu atau kulit karena dia memiliki antimicrobial properties. Gitu. Jadi bisa dilihat pada gambar di sini. Ketika misalnya sebuah komersal antigen atau bakteri yang patogen itu masuk ke dalam tubuh, jadi kan dia melewati lapisan mukus lendir, kemudian masuk di sini, nanti dia akan ditangkap nih oleh dendritic cells atau makrofag, yang kemudian akan diteruskan kembali oleh CD
103+, terus ada CD11B. PLN ini akan dipresentasikan ke sel T regulator. Nah, sel T regulator ini akan meneruskannya ke T helper yang kemudian dia akan berdiferensiasi atau akan mengaktifkan sel B gitu. Jadi ketika pada saat patogen itu masuk, dia dapat menghasilkan IgA. IgA ini berfungsinya untuk menyerang si antigen-antigen yang sudah masuk ke dalam tubuh manusia tersebut. Jadi bisa dilihat pada gambar di samping, yaitu sistemnya ini merupakan sebuah siklus gitu. Jadi ketika saat patogen itu masuk, dia melewati si komensal ini mukus yang bersifatnya, dia aturan kan antibakteri kan, jadi memang bakteri itu tidak akan mudah masuk. Cuman ketika sebuah bakteri patogen itu masuk, ya dia akan seperti sistem respon imun pada umumnya, dia akan ditangkap oleh makrofag, terus ada sel dendritik, terus kemudian dibawa ke sini, ke MLM, terus nanti diteruskan oleh sel T untuk memproduksi hasil. Ini lanjut ke hubungan mikrobiom dengan sistem imun. Hubungan antara mikrobiom dengan sistem imun, di mana mikrobiom dan sistem imun atau kekebalan tubuh ini saling berhubungan satu sama lain, karena memang mempunyai peranan penting dalam pembuatan bahkan perkembangan komponen dalam sistem kekebalan tubuh. Nah, kekebalan tubuh yang paling tua menurut pohon filogenetik ini yaitu AMP yang ini ditemukan atau berasal dari usus. Nah, untuk AMP ini sendiri merupakan pengertian dari antimicrobial peptides. Ini merupakan sebagai sistem innate tubuh pada banyak organisme. Nah, untuk dia itu sebenarnya adalah garis terdepan atau garda terdepan dalam sistem pertahanan untuk melawan infeksi virus. Nah, maksudnya untuk melawan infeksi. AMP ini sendiri mempunyai banyak jenis, salah satunya ada Cathelicidin LL371, lalu ada Human Beta Deficient 1 atau HBD, dan sebagainya. Next. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.